Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Kanida. Perkenalkan, kami dari mahasiswa S1 Fisioterapi UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang ringan dengan narasumber kita, yaitu Kanida, mengenai fisioterapi. Supaya kita juga jadi lebih tahu nih tentang fisioterapi. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama aku Najwa Nurhuda, bisa dipanggil Najwa yang akan memandu jalannya perbincangan ringan kali ini. Di sini aku nggak sendiri, tapi sama teman-teman aku yang lain. Nah, langsung aja untuk mempersingkat waktu, izinkan aku untuk memulai perbincangan kali ini. Sebelumnya untuk Kanida, mungkin boleh untuk memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Oh ya, makasih Najwa. Izin memperkenalkan diri ya. Halo, nama aku Anida Hasna Fadila, panggil aja Nida. Aku lulusan D3 UPN Veteran Jakarta. Itu 2017, tapi lulusnya 2020. Jadi angkatan 2020 ya kalau kayak gitu. Oke. Kak izin tanya, untuk background pendidikan Kanida sendiri itu gimana ya? Background pendidikan aku D3 UPN Veteran Jakarta, kemudian baru aja aku lulus D4 fisioterapi di Binawan Januari kemarin. Boleh teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya? Oke, Kak Nida, aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Zalfa Zahira Firmansyah dari S1 Fisioterapi Angkatan 2023. Di sini aku mau nanya ke Kak Nida nih, apa motivasi kakak untuk terus belajar fisioterapi? Siapa tahu motivasi tersebut bisa membangkitkan semangat kita untuk terus belajar fisioterapi, Kak. Ya, kasih Zalfa. Motivasi saya dalam fisioterapi ini ya. Iya, Kak. Motivasi saya terus belajar dan apapun yang terjadi pokoknya terus belajar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kecebur nih di fisio, ya udah gak apa-apa, berenang aja sekalian. Aku izin bertanya lagi, Kak. Mungkin ada teknik khusus Kakak buat belajar tentang fisioterapi berapa jam sehari gitu, Kak? Kalau teknik khusus sebenarnya nggak ada ya. Aku juga soalnya sibuk organisasi sih. Kalian jangan ikutin ya, soalnya organisasi juga harus seimbang dengan belajar ya. Kalau belajar itu kadang aku udah 2 hari sekali kayak gitu, baru baca lagi. Kalau enggak, misalnya nih minggu depan ujian, aku 3 hari sebelumnya baru ujian. Baru belajar kayak gitu. Kayak gitu, emang tidak, pokoknya kalian harus seimbang ya antara organisasi dan belajar, main kayak gitu ya. Oke, makasih, Kak. Iya. Halo Kak Nida, Halo. perkenalkan nama aku Agrifina Laris Marambe, biasa dipanggil Vina. Aku mau izin bertanya Kak, kan di fisioterapi sendiri tuh ada beberapa bidang ya Kak. Nah kalau Kakak Ya. sendiri itu bekerja di bidang apa ya Kak? Terus udah berapa lama kira-kira? Makasih. Dulu aku di klinik stroke ya, berarti neuro ya. Dulu aku di klinik stroke. Nah, sekarang aku di rumah sakit. Nah, sekarang aku di PNS, aku jadi PNS di Rumah Sakit Umum Daerah di Pandeglang. Nah, itu kalau di rumah sakit biasanya semua stase sih. Neuro, muskulo, pediatri, kardio, geriatri, semuanya kalau di rumah sakit. Udah berapa lama ya Kak kira-kira Kakak selama di bidang itu? Eh, di bidang fisioterapi ini aku udah 3 tahun. Nah, makasihnya Kak.
Halo Kak Nida, selamat malam. Perkenalkan nama aku Gisel Felicia, biasa dipanggil Gisel. Aku Ya, izin Gisel. bertanya, aku izin bertanya. Kan selama Kakak menjadi seorang fisioterapis, pastinya banyak keluh kesah kan? Aku mau tahu dong keluh kesah Kakak selama menjadi fisioterapis itu apa? Terima kasih Eh, Kak. selama, selama bekerja di Visio ya, keluh kesah aku kadang Visio itu minoritas ya. Jadi mereka itu taunya tukang pijit aja, kayak gitu ya. Kayak visio tukang pijit. Kayak awas lo ya kalau ke visio lo baru tahu tuh visio apaan kayak gitu. Orangnya ke visio sendiri, sakit dia, kayak gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan minder. Misalnya, ih visio mah gini gini gini. Nanti juga mereka butuh sama kita. Berarti mah kita tetap tunjukkan, tetap eksis. Oh visio tuh gini loh, kayak gitu. Visio tuh hebat loh, kayak gitu. Oke, makasih Kak Nida. Ya, Halo Kak. halo Dinda. Perkenalkan nama aku Adinda Rahmawati Ridwan. Izin bertanya Kak, biasanya Kakak kan kayak interaksi sama pasien ya tiap harinya. Nah itu Ya, interaksinya gimana sih Kak? interaksinya kalau di klinik sama di rumah sakit beda ya. Kan kalau di klinik itu kita fokus itu ke pasien. Berapa jam, antara 2 jam atau sejam itu fokus ke pasien. Jadi kita lebih enak ya gitu. Kalau di rumah sakit pasiennya tuh banyak banget. Jadi kita ngobrol itu sambil ngerjain pasien kayak gitu. Tips ya. Jadi jangan kebanyakan nanya gitu, tapi nanti nggak beres kerjaan. Kalau di rumah sakit itu sambil ngobrol, ibu keluhannya apa, kayak gitu-gitu ya. Nah itu sambil kita nyiapin alat kayak gitu, interaksinya. Kayak ibu sakitnya di mana, pekerjaannya apa. Nah itu kan kita jadi tahu deh itu sakit gara-gara apa, kayak gitu. Jadi semua obrolan tuh harus ada tujuannya kayak gitu kalau interaksi sama pasien. Karena visio itu kan sibuk ya, biasanya di rumah sakit banyak pasiennya tuh. Oke, makasih Kak. Iya. Nida, aku mau nanya lagi boleh? Iya, boleh, boleh. Kan kakak tadi bilang kalau kakak waktu di rumah sakit pernah ngerasain beberapa stase kayak neuro dan sebagainya. Nah, Ya, kalau stase yang paling kakak suka tuh apa sih? aku suka itu di neuro ya, di stroke sama pediatri itu. Sukanya Kayak gimana gitu. tuh kak? Mungkin kita yang baru-baru ini nggak kurang tahu kan? Sukanya kalau di neuro tuh kayak ngelihat si pasien tuh udah bisa kayak gini tuh kayak ih seneng banget kayak gitu. Terus ngajarin ke keluarga, ini loh Bu, stroke itu penyakit keluarga, kita harus keluarga bergerak tuh. Jadi pas keluarganya, oh iya iya ngikutin ngikutin tuh udah seneng banget kayak gitu. Sama kalau anak-anak ya seru aja ke anak-anak, seru. Pernah nggak sih kak ngalamin ketemu pasien yang agak susah gitu? Kayak ngeselin gitu ada nggak? Ada ya stroke mah wajar lah nangis, marah-marah tuh wajar. Ada yang ngeyel, ada banyak, tapi kita sabar aja. Udahlah kita mah pelayan ini, pelayan masyarakat, tetap aja gitu. Tetap aja kasih tahu kayak gini Bu, dia mau dengerin apa enggak, yang penting kita udah kasih tahu, kita udah ajarin exercise-nya, kita udah terapi, terserah dia mau kayak gimana kayak gitu. Makasih kak. Ya, iya boleh Halid. Halo Kak, nama panjangnya ya Khalid Ali Al Mutakin. Eh, saya mau nanya, eh, kan dari kita kan banyak yang tadi Kakak udah bilang kalau udah tenggelam berenangin aja gitu sampai bisa. Eh, yang buat Kakak mau berenang dan terus berenang itu apa ya Kak? Kayak misalnya kadang tuh kita tetap mau berubah pikirannya gitu dan Iya, akhirnya malah pindah gitu.
Jadi apa gitu yang bisa membangkitkan rasa untuk ingin menjadi fisioterapis? Ya, misalnya kalau mau pindah juga itu pilihan ya. Tapi lebih baik ketika udah dapat sesuatu itu ya kita perjuangin kan, harusnya seperti itu ya. Jadi kenapa saya pengen visio aja walaupun dulu kecebur, karena ternyata seru ini visio ini loh gitu. Dia banyak cabangnya, bisa kesini lah, ke situ lah. Terus dulu cuttingnya juga enak-enak, kayak gitu. Jadi kayak, oh ya udah visio aja nih, udah masuk gitu ke hati gitu. Jadi kita banyak pilihan gitu, mau kerja di bidang apa. Ada klinik kan, ada klinik khusus ini, klinik khusus sport, ada klinik khusus stroke. Jadi ketika kita pengen apa, bisa banyak pilihannya. Jadi visio itu enaknya kayak gitu. Terus satu lagi dia itu enaknya tuh dia tuh nggak ada shift kalau kerja di rumah sakit. Kayak gitu. Aku soalnya dulu taunya kayak gitu. Oh kayaknya enak nih visio gitu. Dia nggak ada shift pas kerja di rumah sakit sama nggak kena darah, suntik cairan pasien tuh nggak. Jadi kita bersih rehabilitasi aja kita mah. Hmm, iya iya, benar-benar. Iya, Makasih Kak. ya. Kak, aku izin mau nanya lagi boleh nggak? Iya, boleh. Kakak kan tadi udah bilang ya yang bagian stroke yang neuro itu. Nah, aku mau nanya nih Kak, kan Kakak tadi ada yang kerja di klinik sama rumah sakit. Nah, Ya. Kakak pernah megang pasien Down syndrome nggak Kak? Nah, kalau misal Kakak pernah megang pasien tersebut, cara Kakak mengatasinya tuh gimana ya Kak? Down syndrome berarti masuknya pediatri ya. Caranya Down syndrome itu sebenarnya dia motoriknya tuh bakal bisa, tapi nggak cepet, nggak kayak pasien normal. Jadi kita cuma kasih stimulus aja kayak gitu. Dia misalnya nggak bisa apa nih? Misalnya dia eh, nggak bisa duduk. Berarti sebelum duduk berguling dulu, tengkurap dulu, udah gitu berguling, udah gitu kneeling, baru duduk gitu. Oke Kak, terima kasih. Harus praktek ya itu mah kalau pediatri harus praktek. Kalau ngomong doang susah ya harus praktek. Mungkin yang terakhir, boleh satu lagi? Iya boleh. Kak, maaf tadi kan kakak menyinggung kalau pas tadi apa namanya mau di itu dapat stase stase sendiri. Itu kita tuh pas masuk disuruh pilih atau ke kayak lingkup besar fisioterapi itu nanti kita ketemu sama fisioterapis yang lain terus kita di satu ruangan besar. Maksudnya satu stase satunya digabung menjadi satu gitu. Kalau di kampus di UPN itu ini apa semuanya belajar, semuanya belajar dia. Mau sport semuanya belajar. Nanti ada di semester 3 kayaknya itu fisio sport atau fisio apa kayak gitu. Itu semua belajar. Nah, kalau misalnya stase itu terserah kita mau kerja di mana kayak gitu. Misalnya Halid nih pengen jadi di tim bola gitu. Banyak cutting-cutting di tim bola, banyak di Persija, Persib banyak. Nanti Halid pilih Visio Sport kerjanya nanti di situ di bola atau ikut SEA Games, banyak yang ikut SEA Games juga. Wah, Oh,
Ya berarti banyak juga cabangnya, terus habis itu banyak kesempatannya juga. Wah, banyak aja deh. Iya. Tapi ya masih semester 1, ya masih lama. Iya, banyak kesempatannya. Misalnya pengen dua-duanya juga bisa. Misalnya kerja pagi di klinik sini, misal kalau boleh ya. Udah gitu siang klinik sini, malamnya atau visit. Di Visio juga ada visit, home visit. Nah, itu untung banget, lumayan banget cuannya gitu kalau buat visit. Di Jakarta tuh kayaknya 600.000 tuh sejam. Wow, 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 wow. Dan itu pasiennya banyak. Malah oper-operan. Ayo siapa yang mau gitu. Siap. Tuh, yang Itu bikin tertarik tuh pas motivasinya kamu. ya. Iya, Motivasi utama, cuan. iya. Cuan, cuan, cuan. Semangat belajar anatominya. Yeay. Ya, semangat. Yeay. Ya, Apa boleh tuh? Raihan. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Raihan. Saya mau nanya Kak, kalau misalnya visit kayak gitu, kita promosinya gimana gitu Kak? Promosiin jasa kitanya. Promosiin jasa. Biasanya ada di grup ya, di grup kita. Grup kita itu dari yang udah kerja atau dari cutting sebelumnya. Ini ada pasien di sini, di sini, sini. Nah, untuk pertamanya itu biasanya dari tempat kerja. Jadi ada pasien yang kita kerjain nih, pasien. Nanti dia minta visit kayak gitu. Atau dari kenalannya pasien kayak gitu. Kalau selain dari grup ya, selain dari kiriman dari grup gitu. Nah, itu dari pasien atau dari keluarga, dari teman-temannya keluarga, teman-temannya saudara, nanti sampai nama kita. Nah, kita juga harus branding diri kita. Oh, Visio Rehan nih bagus. Ayo nih kesini aja kayak gitu. Harus branding, harus oh dia bagus. Soalnya harganya juga rate-nya dari branding itu. Biasanya kalau Visio yang udah Berarti bagus, dari mulut ke mulut ya Kak? iya dari mulut ke mulut. Rekomendasi gitu. Soalnya branding, misalnya Visio Rehan ini udah bagus nih. Oh, dia nanti bisa naik lebih dari 600 gitu. Oke, Nah, makasih kalau yang Kak. biasa-biasa aja harganya juga ya standar di suatu daerah itu kayak gitu. Oh, Terima kasih kepada Kanida. Mungkin cukup sekian untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin dari Kanida sendiri ada pesan atau saran yang ingin disampaikan untuk kita nih sebagai mahasiswa baru dari fisioterapi. Boleh? Ya, saran untuk rekan ya, untuk teman ya sesama Visio. Tetap belajar yang rajin, tingkatin IPK ya. Organisasi itu baik, menjalin koneksi dengan cutting, ngobrol itu baik, gak apa-apa boleh, tapi jangan terlalu banyak. Batasi ya, kita bikin batasan buat diri sendiri. Karena kan kita juga pengen berguna kan buat orang-orang, buat pasien. Nah, caranya ya kita harus belajar. Jangan jadi visio yang cuma taunya nongkrong-nongkrong aja. Nanti kalian ke depannya bakal misalnya ketemu cutting yang seperti itu, ngajak nongkrong, ayo nongki, ngopi-ngopi. Ada yang jalan yang nggak baik juga, kan harus boleh main, seru-seruan di Jakarta boleh, tapi harus tahu batasan. Belajar, tingkatin diri, tingkatin IPK, karena di tempat kerja yang dilihat kan IPK kerjanya. Nggak ada organisasi atau riwayat nongkrong dengan cutting ini, nggak ada. Jadi IPK dulu yang dilihat, ini bagus enggak nilainya, baru nanti diterima di klinik atau di rumah sakit. Terus semangat belajarnya, dan belajar di pas magang atau nanti ada praktek klinik ya. Praktek klinik itu ilmunya banyak banget di situ.
beda sama pas kuliah sama praktek di klinik fisio. Beda. Preklinik nanti ada ya. Preklinik itu praktik lahan di rumah sakit. Nah, itu beda. Ilmunya itu banyak banget. Kalian harus belajar di situ ya. Karena nanti kepake banget nanti pas kerja. Jadi nggak kaget pas kita kerja, oh aku udah pernah nih pas praktek lahan di rumah sakit ini, stase anak ini mah, ya aku udah pernah, kayak gitu. Itu ya, semangat. Jangan takut, visio itu seru kok. Semangat. Kasih Kak. Oh iya Kak Nida, untuk terakhir kalinya kita mau ngelakuin dokumentasi Kak. Iya, boleh. Kayak aku screenshot ya, 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2. Oke Kak, udah cukup. Makasih. Oke. Oh, untuk salam bela negara Kak, kita akan lakuin salam Oh bela iya ya. negara. Gimana? Lupa. Salam bela negara gitu. Gini ya, di kiri ya. Iya. Gisel, itu salam berpikir Gisel. Kok ada lagi salam berpikir? Iya, sekarang Oke. ada lagi, Kak. Rehan salah tangan, Rehan. Ih, sama nggak sih? Itu cuma karena mirror aja kita. Kita Oke. sama semua nih. 1, 2, 3. Enggak. 1, 2, 3. Udah Kak. Terima kasih. Kok Dindanya nggak bela negara? Ya boleh.